tetapi secara online. Diharapkan nanti menjelang Ramadan bersamaan dengan mensyukuri 100.000 anggota Partai Gelora dan juga menyambut bulan suci Ramadan bagi umat muslimin. Mudah-mudahan rencana 100.000 anggota pada bulan April menjelang Ramadan ini bisa kita capai, dan DPD yang nama anggotanya belum diinput segera diinput. Jangan 10.000 ini masih ada 10.000 lagi yang belum diinput. Ini bank terdanya pasti luar biasa. Nah, oleh karena itu yang pertama. Yang kedua, kita di DPR, dan ini bisa juga dibersamai oleh DPW, yaitu sedang membaca peta daerah pemilihan, membuat peta dapil. Ini pasti juga dilakukan oleh siapapun, tetapi kita ingin pada saat yang sama teman-teman di DKI juga memulai pembacaan atas data dapil. Dikarenakan dalam keputusan DPR kemarin dalam prolegnas sudah ditetapkan tidak ada revisi undang-undang pemilu, artinya kemungkinan dapil tidak banyak berubah. Oleh karena itu, agenda ini saya kira juga bisa dimulai sehingga ada waktu yang cukup untuk kita membaca peta secara bersama-sama, dan makin detail peta kita, makin sistematis cara kerja kita, insya Allah kemenangan Partai Gelora di DKI Jakarta dan Indonesia akan dimudahkan oleh Allah SWT. Saudara sekalian yang saya hormati, selebihnya nanti akan agenda-agenda lain akan disampaikan secara offline turunannya dan juga lebih detailnya, tetapi yang utama adalah dua itu. Dan yang tadi disampaikan tentang kesiapan verifikasi KPU untuk menjadi peserta pemilu, mudah-mudahan menular juga kepada DPW yang lain yang ada di Banten 2. Saya tambahkan juga informasi dari posisi Banten 2. Dari Provinsi Banten kita tinggal kurang 14 DPC lagi, itu di 2 DPD, 11 di Lebak dan sebagiannya di Serang dan 1 di Cilegon. Jawa Barat juga 48 DPC lagi, mudah-mudahan bulan April selesai. Dan meniru DKI Jakarta juga, Banten sudah 35% PAC. Nah, saudara sekalian yang saya hormati, ini kira-kira capaian-capaian yang layak kita syukuri, dan semua itu menjelaskan satu hal, bahwa orang-orang yang telah bergabung dengan Gelora ini tidak pernah ragu dengan keputusan terpenting dalam hidupnya, bergabung, membesarkan dan memenangkan Partai Gelora. Nah, saudara sekalian, apa yang dicanangkan DKI dengan gelorakan Saleh Kebangsaan merupakan terobosan yang sangat bagus dan luar biasa. Sebab problematika terbesar dari bangsa ini adalah tidak mudahnya mengintegrasikan antara agama dan politik, antara agama dan negara. Kalau kita baca sejarah, selalu yang dituduh ataupun yang dianggap sebagai utama dari pembelaan agama salah satu itu adalah para korban. Oleh karena itu, doktrin yang kita bangun di Partai Gelora dengan indeks
pelan-pelan dan sedikit demi sedikit harus diterjemahkan dalam kegiatan nyata dan juga diterjemahkan dalam perilaku politik yang nyata. Tahun 2020 ada survei tentang religiusitas bangsa dan Indonesia berada pada urutan nomor 1 bangsa yang paling religius. Jadi sudah sewajarnya kalau kita juga mengencangkan kembali terjemahan dari Saleh kebangsaan. Pada saat yang sama juga ada survei bangsa Indonesia ini bangsa yang paling murah senyum. Jadi sesulit apapun kita bisa senyum. Pandemi COVID ini kontributor terbesar dari tetap berjalannya hidup yang bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sendiri. Misalnya ya tugas negara. Setidaknya pandemi ini tidak mengubah krisis kesehatan menjadi krisis sosial. Meskipun kita tetap mengingatkan pemerintah untuk memastikan kejahatan terus-menerus harus ditekan dan dihilangkan. Tetapi religius dan murah senyum ini kan gabungan antara apa yang tersembunyi di dalam dan apa yang tampak di luar. Artinya beriman, mukanya murah senyum. Kurang apa lagi? Sisanya tinggal kita memimpin bangsa ini. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian yang saya hormati, integrasi inilah sebenarnya isu yang terus-menerus harus dijuru bicarai oleh Partai Gelora. Tetap manusia itu tendensinya memang parsial. Jadi tendensi biologisnya, tendensi psikologisnya, seperti juga tendensi penciptaannya, manusia itu memang cenderung tidak integratif. Nah, karena itu, bagaimana menerjemahkan kesolehan kebangsaan ini lebih lanjut dalam platform perpolitikan yang tadi disebut Pak Ketua DPW dengan meletakkan agama dalam center of society. Ini bersama-sama nanti kita mulai lagi dalam turunan-turunan program kerja dan kegiatan yang akan ditawarkan oleh Partai Gelora kepada masyarakat dan kepada bangsa Indonesia. Yang berikutnya, terjemahan integrasi pada aspek budaya dan kultur organisasi dan masyarakat itulah yang kita doktrinkan di Partai Gelora dengan kata kolaborasi. Kita tidak akan bisa mengintegrasikan apa yang kita sebut dengan integrasi antara agama dan bangsa, integrasi antara agama dan politik, kalau secara kultur dan cara kerja kita ini tidak bisa berkolaborasi. Sebenarnya materi dasar dari bangsa kita ini sangat bisa berkolaborasi karena menurut para ahli, core dasar dari masyarakat kita, core value atau nilai dasar dari masyarakat kita ini adalah masyarakat yang bergotong royong. Oleh karena itu, kita mengharapkan mulailah dari internal Partai Gelora sendiri di dalam organisasinya, lalu meluas kepada para anggotanya, meluas kepada warga sekitarnya. Doktrin kolaborasi yang dicetuskan oleh Partai Gelora dan diulang-ulang terus oleh Ketua Umum dalam berbagai kesempatan itu menjelaskan bahwa kita tidak bisa menciptakan integrasi kalau kita tidak bisa berperilaku kolaborasi. Memang manusia punya karakter yang berbeda-beda, manusia punya
Dia ada panjang. Bangsa ini dengan roh dasar atau value dasar, bangsa yang gemar bergotong royong, kolaborasi ini akan bisa menjadi energi besar. Sebab ujung dari kolaborasi itu nanti adalah yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah orang merasa punya tempat keterwakilan di dalam organisasi partai Gelora. Dan kalau itu yang terjadi, jalan menuju kemenangan, jalan menuju keterpilihan, sebenarnya itu sudah terlihat caranya dan sudah terlihat wujud. Oleh karena itu, saudara sekalian, ide bahwa Indonesia ini perlu dan harus menjadi kekuatan kelima dunia tidak mungkin dipikul hanya sendirian oleh kita. Kita harus mengajak sebanyak mungkin orang, mendorong sebanyak mungkin orang agar terlibat secara sungguh-sungguh dengan ide-ide besar. Oleh karena itu, saudara sekalian yang saya hormati, sebagai orang yang hidup di negara yang berketuhanan, yang Maha Esa, negara yang religiusitasnya tinggi, dan dalam survei terakhir indikator ada pertanyaan, apakah orang yang ditanya itu memutuskan hal-hal dalam hidupnya dengan pertimbangan agama? 31,5% menyatakan sangat sering, 47,8% mengatakan sering. Kalau dijumlah sudah hampir 80%. Jadi 80% masyarakat Indonesia membuat keputusan dalam hidupnya meletakkan agama sebagai pertimbangan. Nah, karena itu kesalehan kebangsaan ini adalah tugas Partai Gelora untuk mengubah makna keagamaan dan kesalehan religius ini menjadi real power politik bangsa Indonesia, sehingga apa yang sering disebut oleh Pak Ketua Umum, langit kita terlalu tinggi, kita terbang terlalu rendah, bisa kita hadapi dengan menjadikan Indonesia kekuatan kelima besar dunia. Jelas sekalian yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ilham dan inspirasi serta peta jalan yang semakin jelas bagi perjalanan Partai Gelora Indonesia, wabil khusus di tempat kita di ibu kota Indonesia, Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, pada sisa umur kita berhasil bisa memberikan yang terbaik bagi kehidupan bangsa Indonesia dan bisa dicatat sebagai amal yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa selalu temukan alasan untuk tetap berdoa. Bila itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus membuka surat formulir pada Pak Menteri. Pembukaan nanti akan disusul dengan pemukulan. Namun silakan secara resmi mohon Pak Ketua. Baik, para keluarga besar Partai Gelora Provinsi DKI Jakarta, marilah kita buka acara Al-Farul ini pada tanggal 27 Maret 2021 dengan tema Gelorakan Salah Kebangsaan. Dengan ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih kepada Bapak Ahmad Zairofi yang telah memberikan arahan dan juga selamat jalan mengucapkan kepada Bapak Ahmad Zairofi hari ini. Semoga selalu diberkahi dengan keselamatan. Oke, untuk ini kita coba lagi ya. Salam juara. Kayaknya belum semangat semua nih.